Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zikri dalam mata kuliah Financial Accounting. Pada pertemuan yang pertama, pada bab 1 kita akan menjelaskan mengenai Accounting in Action. Adapun tujuan dari pembelajaran dari mata kuliah atau pertemuan pertama ini adalah diantaranya menjelaskan apa itu akuntansi dan mengidentifikasi para penggunanya, kemudian mengetahui mengenai tentang etik dan fundamental bisnis konsep, kemudian menjelaskan tentang standar akuntansi, prinsip-prinsipnya, prinsip perhitungannya, dan beberapa prinsip-prinsip seperti monetary dan juga economic entity, dan tujuan-tujuan yang selanjutnya. Ya. Nah, akuntansi kalau misalkan kita definisikan itu terdiri dari berbagai proses, ya. Ada proses identify, record, and communicate the economic event of an organization to interest user, ya. Jadi proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian dari kegiatan-kegiatan ekonomi suatu organisasi untuk kepentingan dari para pengguna laporan akuntansi itu sendiri. Ya. Ini yang pertama adalah proses identifikasi, ya. Proses identifikasi adalah suatu proses, ya, di mana apakah suatu transaksi itu memiliki nilai ekonomi atau tidak, Ya, jadi sebuah kegiatan atau transaksi itu memiliki nilai ekonomi atau tidak. Jika kegiatan tersebut atau sebuah transaksi itu memiliki nilai ekonomi, maka proses yang selanjutnya adalah masuk dalam proses pencatatan, di mana dalam proses pencatatan kita mengklasifikasikan transaksi berdasarkan rekeningnya masing-masing, kemudian membuat summarize, ya, diresum ke dalam sebuah laporan keuangan. Ya. Nah, setelah dicatat, kemudian laporan keuangan yang telah ditampilkan, yang telah disajikan, kemudian dilaporkan kepada para pengguna laporan keuangan. Fungsinya kemudian mengkomunikasikan ini untuk supaya para pengguna ini dapat menganalisis dan menginterpretasikan, ya, dari laporan keuangan tersebut untuk kepentingan mereka, ya. Nah, ini para pengguna akuntansi, data akuntansi itu ada dua, ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Pengguna internal diantaranya adalah bagian keuangan, kemudian bagian human research, ya, SDM, bagian manajemen dan marketing, ya. Juga karyawan, ya. Sedangkan bagian eksternal, pengguna eksternal diantaranya adalah otoritas pajak, ya kan? Kemudian serikat buruh, customer, ya kan? Kemudian pemerintah, kreditor, investor. Itu adalah pihak eksternal dari pengguna data-data atau laporan akuntansi. Nah, ini pengguna akuntansi diantaranya tadi human resource, ya. Human resource membutuhkan data-data laporan keuangan guna untuk diantaranya adalah apakah para karyawan yang dikerjakan itu sudah layak untuk dinaikkan gajinya, atau juga bisa sebagai dasar dalam pemberian tunjangan, bonus, dan lain sebagainya, ya. Kemudian investor. Nah, investor ini mereka memiliki kepentingan terhadap laporan akuntansi, ya. Di antaranya adalah untuk mengetahui apakah kinerja dari perusahaan itu
telah menghasilkan income yang memuaskan. Ya, menghasilkan income yang memuaskan juga sebagai dasar mereka dalam hal pengambilan keputusan. Apakah mereka akan mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan tersebut ataukah menjualnya. Ini juga sebagai pertimbangan mereka. Kemudian manajemen, ya. Nah, manajemen kepentingannya adalah untuk dalam rangka pengambilan keputusan, seperti halnya apakah beberapa produk dalam perusahaan itu perlu untuk istilahnya dihilangkan atau tidak lagi diproduksi, ataukah perusahaan perlu memproduksi suatu produk baru, ya. Nah, di sini manajemen berkepentingan dalam hal ya tadi menambah atau menghapus produk diantaranya. Kemudian bagian keuangan dia berkepentingan, ya, apakah tadi keuangan cash yang dimiliki perusahaan itu mencukupi untuk membayar dividen bagi para stakeholder atau pemegang saham perusahaan, ya. Kemudian bagian marketing berkepentingan dalam hal menentukan harga dari produk yang bisa memaksimalkan laba atau income perusahaan. Kemudian juga bagian kreditor, ya, pengguna bagian kreditor di sini dia berkepentingan, ya, kira-kira nanti perusahaan yang dia hutangi itu kira-kira bisa membayar tidak hutangnya. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan mengajukan hutangnya lagi kira-kira dikabulkan atau tidak, ya. Jadi untuk mengetahui kinerja perusahaan, kemampuan perusahaan dalam hal membayar hutang-hutangnya. Etika dalam pelaporan akuntansi itu menjadi bagian yang sangat penting, ya. Jadi akuntansi itu bukan hanya terkait dengan ilmu akuntansinya saja, tetapi juga perlu adanya etika-etika dalam penyampaian laporan keuangan, ya. Karena laporan keuangan itu, ya, kalau misalkan tidak ada etika, ya, nanti bisa terjadi manipulasi, ya. Makanya di situ ada, ya, etika-etika yang harus dipatuhi, diantaranya disajikan dengan jujur, ya kan, harus netral. Kemudian apalagi harus menyajikan dengan sebenar-benarnya, ya kan, disajikan dengan jujur. Kemudian tidak berpihak, tidak menguntungkan pihak lain, tidak menimbulkan asimetri informasi dan lain sebagainya, ya. Karena sebelumnya juga pernah terjadi skandal, ya kan, skandal etika yang merugikan, ya, merugikan bagi sebagian stakeholder, seperti halnya kasus Enron di USA, kemudian Parmalat Italia dan lain sebagainya, ya. Nah, makanya, ya, untuk menghasilkan laporan akuntansi yang baik diperlukan adanya perilaku etika yang baik juga. Itu. Lanjut, ya. Nah, kemudian bangunan dasar dari akuntansi, ya. Ini ada accounting standar, ya. Dalam akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan, khususnya terkait untuk memenuhi kebutuhan laporan akuntansi untuk pihak internal dan eksternal, ya kan, maka perlu ada standar dalam penyusunan laporan akuntansi. Nah, ada beberapa badan standar akuntansi yang ada di dunia yang sekarang digunakan, yaitu diantaranya adalah International Accounting Standard Board atau IASB dan Financial Accounting Standard Board, FASB.
IASB dia menerbitkan standar akuntansi yang bernama International Financial Reporting Standard atau IFRS, yang sekarang sebagian besar dunia menggunakan standar ini. Kemudian FASB dia menerbitkan standar akuntansi yang bernama Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, ya. Yang sebelumnya, ya, jadi standar yang sebelumnya kita gunakan, yang kita ampuh adalah GAAP, tapi sekarang sudah bergeser kepada IFRS, ya, tapi sebagian mungkin masih menggunakan yang GAAP ini, ya. Nah, standar akuntansi dia menjelaskan beberapa prinsip-prinsip akuntansi, diantaranya terkait dengan prinsip perhitungan. Prinsip perhitungan ini meliputi dari cost principle, ya. Cost principle ada pencatatan berdasarkan historical cost, ya, di mana perusahaan mencatat asetnya pada berdasarkan cost, harga perolehannya, ya. Jadi dia menyatakan berdasarkan harga perolehannya, melaporkan biaya ketika terjadinya pembelian dan juga ketika selama aset itu disimpan. Nah, ini jadi berdasarkan harga perolehannya, yang kemudian ada proses-proses penyusutan dan lain sebagainya, dan itu mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku. Ini cost, historical cost di sini, ya kan, dia kelemahannya dia sebenarnya lebih bersifat objektif, ya, karena berdasarkan pada harga perolehan. Jadi harga berdasarkan perolehannya berapa, notanya berapa, ya kan, kemudian biaya antar, kemudian biaya-biaya yang terkait. Jadi lebih bersifat objektif. Akan tetapi, ya kan, historical cost ini tidak mempresentasikan nilai ekonomi saat ini, ya kan, tidak mencerminkan market value, ya kan. Dimana kalau misalkan kita menggunakan informasi tersebut untuk aktivitas terkait dengan analisis, untuk aktivitas terkait dengan pengambilan keputusan, prediksi-prediksi yang akan mendatang, itu menjadi kurang relevan, ya kan, karena kita menggunakan data-data lama. Makanya informasi fair value itu mungkin lebih bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan, ya kan, karena dengan kita menggunakan fair value, dan kita menggunakan data yang update pada saat itu, ya, sehingga nanti dalam hal melakukan prediksi, dalam hal melakukan analisis itu lebih tepat karena menggunakan data-data yang update. Nah, ini fair value principle. Jadi mengindikasikan bahwa aset dan liability itu harus dilaporkan pada nilai fair value-nya, pada nilai saat ininya, pada nilai saat ini, ya. Jadi kalau misalkan kita beli tanah, ya, dulu harganya itu 10 miliar, maka setelah katakanlah misalkan 5 tahun atau 10 tahun itu tentu akan mengalami perubahan nilai, ya, mengalami perubahan nilai. Nah, perubahan nilai ini yang harus dinilai kembali, direvaluasi nilainya. Jadi setiap tahun aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dilakukan revaluasi berdasarkan nilai fair value-nya, nilai pasarnya, ya. Hanya pada situasi di mana aset itu diperdagangkan seperti investment security, kemudian fair value ini dapat digunakan. Kendalanya fair value ini, ya kan, kalau misalkan aset yang dimiliki itu tidak ada nilai pembandingnya,
Nah, ini. Kemudian penggunaan fair value ini, ya kan, itu lebih bersifat subjektif, ya kan? Jadi setiap akuntan itu pasti memiliki penilaian yang subjektif, ya kan? Jadi tidak begitu objektif. Berbeda dengan historical cost. Kalau historical cost dia ada buktinya. Oh, saya dulu saya punya tanah harganya 10 miliar. Ini loh bukti transaksinya. Bukti-bukti istilahnya surat-suratnya, nota-notanya dan lain sebagainya, kan? Ada buktinya. Sedangkan kalau fair value, penilaian kembali oleh setiap akuntan itu akan bernilai subjektif, tergantung siapa yang menilai, menggunakan metode apa dia menilai, kan? Kemudian dasar asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntansi diantaranya adalah monetary unit assumption. Jadi akuntansi semua transaksi itu dicatat, datanya dicatat menggunakan atau diekspresikan dalam bentuk mata uang, dalam bentuk currency, ya. Jadi bukan bentuk kilo atau lain sebagainya, ya. Jadi ukuran yang digunakan dalam pencatatan transaksi semuanya itu diekspresikan dalam bentuk uang, mata uang. Itu monetary unit assumption. Kemudian akan ada economic entity assumption. Jadi sebuah entity itu adalah sebuah entitas itu adalah sesuatu hal yang terpisah, ya, antara kepemilikan dan juga organisasi. Jadi kepemilikan individu dengan kepemilikan organisasi itu adalah sesuatu hal yang terpisah, ya. Jadi tidak boleh ada pencampuran kepemilikan antara kepemilikan individu dengan kepemilikan organisasi. Nah, bentuk-bentuk kepemilikan dalam bisnis ada 3, diantaranya ada proprietorship, ya. Ini adalah kepemilikan individu, ya kan, bisnis individual. Kemudian ada partnership dan corporation. Ini adalah bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Adapun ciri-cirinya secara umum untuk proprietorship itu biasanya dimiliki oleh seseorang atau individu, ya kan. Kemudian tipe bisnisnya adalah bisnis kecil, ya kan, bisnis kecil. Bisa itu service, bisa itu juga usaha retail yang dimiliki oleh pribadi. Kemudian si pemilik tersebut menerima keuntungan, kemudian menderita kerugian dan juga menanggung hutangnya secara pribadi, ya. Ini semuanya ditanggung pribadi. Sedangkan partnership untuk kepemilikannya itu bisa dimiliki 2 atau lebih orang, ya. Jenis bisnisnya itu bisnis yang biasanya kecil menengah, ya, kelas menengah, seperti retail dan juga service, ya. Kemudian umumnya bersifat unlimited personal liability, ya. Dan di sana ada suatu perjanjian antar pemilik, ya, antar pemilik, adanya suatu perjanjian, agreement, partnership agreement. Sedangkan corporation itu kepemilikan ditentukan berdasarkan saham yang dimiliki, ya, bentuk kepemilikannya berupa saham. Jadi dibedakan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan
organisasi. Ya. Kemudian secara legal, ya, itu entity organized under state corporation law. Jadi dibatasi, ya, berdasarkan peraturan korporasi dan limited liability. Jadi kewajiban-kewajibannya terbatas. Kita lewat selanjutnya. Nah, langsung kita masuk ke dalam dasar persamaan akuntansi. Ya, dasar persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi secara umum itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Ya. Aset sama dengan liability plus equity. Nanti aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Ya. Ini digunakan sebagai standar dalam hal pencatatan dan juga peresuman atau summarizing economic event, ya, untuk membuat laporan keuangan. Aset itu adalah sumber daya bisnis yang dimiliki, ya, sumber daya bisnis yang dimiliki, yang dia disediakan untuk kebutuhan masa depan, untuk terkait mendapatkan benefit, ya, untuk mendapatkan revenue untuk masa depan. Kemudian bentuk aset diantaranya ada cash, ada inventory, ada equipment, ya. Jadi ada aset lancar. Aset lancar itu meliputi dari cash, ya kan, kemudian persediaan, kemudian ada piutang dan lain sebagainya. Kemudian ada aset tetap, ya kan, ada tanah, ada bangunan, ada peralatan, ya kan. Itu adalah bentuk-bentuk aset. Jadi sumber daya bisnis yang dimiliki oleh perusahaan yang disediakan untuk diharapkan untuk mendapatkan benefit, ya, mendapatkan revenue di masa depan. Kemudian liabilities. Liabilities itu adalah klaim atas aset yang berupa hutang atau obligasi, di mana kreditor adalah orang yang memiliki uang, ya, memiliki uang yang dipinjamkan, ya, yang dihutangkan kepada perusahaan, ya. Bentuk-bentuk dari liability ada liability atau kewajiban, ya, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar diantaranya ada account payable, ada notes payable, ya kan. Ya, sedangkan yang jangka panjang biasanya berupa obligasi, ya kan, utang-utang jangka panjang. Itu liabilities. Kemudian equity. Equity itu adalah kepemilikan klaim dari total aset, ya, total aset. Jadi aset itu diperoleh, ya, ada yang bersumber dari tadi hutang di liability, ya kan. Juga ada yang bersumber dari kepemilikan modal, seperti halnya kepemilikan saham, ya. Jadi equity ini berupa share capital dan retain earning. Jadi bisa berasal dari saham atau laba yang ditahan, ya, dari hasil laba yang ditahan. Ini, ya, equity, ya, itu bersumber bisa dari investasi dari shareholder,
para pemegang saham, ya kan? Dimana para pemegang saham ini nanti dia akan mendapatkan dividen dari perubahan. Kalau misalkan perusahaan mendapatkan kelebihan keuntungan, ya kan? Kemudian equity juga berasal dari laba, ya, laba yang ditahan. Jadi dari revenue dikurangi dengan expense, ya, nanti menghasilkan laba. Laba nanti sebagian dibentukan dalam pembayaran dividen, kemudian sisanya laba ditahan, itu akan menjadi modal, ya, yang akan menjadi ekuitas perusahaan, penambah ekuitas perusahaan. Revenue itu dihasilkan dari aktivitas-aktivitas bisnis, ya kan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan income, ya. Ya, diantaranya aktivitas-aktivitas tersebut adalah seperti penjualan, ya, penjualan barang atau produk, ataupun istilahnya servis, layanan servis, sewa dari properti atau lain sebagainya. Jadi aktivitas-aktivitas yang mendatangkan penghasilan bagi perusahaan, pendapatan bagi perusahaan. Kemudian expense itu adalah biaya aset yang dikonsumsi atau servis yang digunakan dalam proses untuk mendapatkan keuntungan itu tadi. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan revenue tersebut, seperti halnya membayar gaji, ya kan, menyewa, kemudian membayar utilitas, membayar pajak dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk expense. Sedangkan dividen adalah distribusi kas atau aset kepada shareholder, jadi pada pemegang saham, ya. Itu udah standar itu ya, persamaan dasar dari akuntansi. Saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pembahasannya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan dalam chapter ini terkait dengan accounting in action. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.